kenapa ada museum ini. Sebetulnya sih bukan museum, tapi saya juga keluarga dari ini juga yang di sekitar Kampung Mandar ini membuat jadi mini museum. Sebetulnya dari keresahan sih, yang awalnya melihat di Kampung Mandar ini sebetulnya ada cerita, terus bisa dikatakan komplit lah. Kita mengikuti dari histori, tradisi, kuliner juga di situ, bahasa mungkin yang lain daripada yang lain. Nah, itu yang kita ingin tunjukkan biar orang luar tahu bahwa Kampung Mandar tidak ada sebuah kampung seperti itu. Nah, itulah ide-ide yang ini salah satunya ini. Kebetulan yang ada di sini milik sesepuh Kampung Mandar. Jadi ini adalah orang yang pertama yang di Kampung Mandar ini yang ada Talas. Jadi kebetulan juga saya generasi yang ke-6. Seperti itu, mau nggak mau ada marwah yang harus kita laksanakan di situ. Ya, kami juga semua kita buat dan memang benda-benda semua yang ada di sini ini sebagian memang murni milik keluarga, sisanya juga titipan. Ya. Titipannya itu titipan ya bukan lanjut juga deh orang sekitar untuk biar rame lah juga. Jadi mungkin tidak semua yang bisa kita jelaskan di sini. Kalau titipannya yang milik keluarga sendiri bisa kita ceritakan historinya seperti itu. Contoh itu ada bawahnya keris itu ada apa tuh? Sri gitu ya. Kami mungkin nggak tahu apa juga termasuk pusaka pada yang jelas itu salah satu nama kapal itu yang tersisa. Jadi kita kumpulkan. Nah, dari keresahan itu kita ini Kampung Mandar yang awalnya memang orang-orangnya kebetulan ya pemimpinnya tuh dari Mandar, orang-orangnya itu tidak terlepas dari jatuhnya kerajaan Goa yang Sulawesi. Jadi dari situ kerajaan Goa itu kan ada 7 kerajaan lainnya. Yang satu juga salah satunya kerajaan Mandar. Sehingga menyerahnya Sultan Hasanuddin di situ hanya Sultan Hasanuddin yang menyerah, bukan kerajaan Goanya seperti itu ungkapannya. Daripada saya harus diberi oleh POC mending keluar dari Sulawesi. Itu pun tidak serta-merta 1 kali gelombang. Ini kadang kita gelombang yang di era 1700-an karena jatuh pada Sulawesi itu 1665. Dari 1700-an akhir rombongan kita yang dipimpin oleh Datuk Kapitan Galak juga adiknya Datuk Kapitan Macan. Nah, Datuk Kapitan Galak yang kita mari sini, Datuk Kapitan Macan di Pasuruan. Itu namanya Pasuruan atau di Indonesia ini kita ada Kampung Mandaran. Ada itu ada makam adiknya Datuk Kapitan Macan di sini. Di situ juga kebetulan kita sering kontak juga sama warga di sana. Itu masih ada. Kan di sini Kampung Mandar ini yang dulunya kita ini mayoritas jadi minoritas. Etnis dan sewu pikirannya sekarang dari etnisnya Madura seperti itu. Kalau yang lama mereka tahu. Nah, kebetulan ini kan kalau Madura datang satu nanti keluarganya di bawah, datang satu keluarganya di bawah, sehingga orang-orang dari Madura ini banyak sekali dan mereka minta tentang sejarah, sehingga kalau enggak lama-lama hilang cerita ini. Akhirnya kita buat kelompok di sini, kelompok adat dengan orang kelompok adat Mandar. Nah, ini untuk menjaga dan melestarikan, salah satunya ini museum. Yang satu pemilik ya dari moyang kita yang disebut saya ya Datuk Kapitan Galak ini miliknya satu orang. Nanti keris tombak 2
sama ini. Pakaian adat bagiannya sendiri. Satu sampai ke depan. Ini satu orang yang punya. Kalau yang ini enggak, bukan satu orang, tapi kelihatannya apa ya? Prajuritnya lah, seperti itu yang ini. Seperti itu. Kalau bicara masalah dibuatnya ya tahun 1700-an aja sudah di sini, berarti sebelumnya. Saya pakai contoh adik Mbak ya, kalau di kita adik ini bisa diturunkan oleh anak laki-laki seperti itu, karena adik kami orang timur ya. Ini kita sebut harga diri bagi orang laki-laki. Ini kenapa juga nanti ditaruhnya di sini, kegiatan apa? Memang ini untuk menggantikan tulang rusuk laki-laki itu kan bilang satu. Jadi harga dirinya ini yang pertama, bukan wanitanya. Jadi dari adiknya seperti itu. Istilahnya memang istri pertama. Ini. Nah ini bisa kita turunkan. Sedangkan di Datuk sendiri hanya 1700-an akhir di sini. Mungkin juga kalau enggak punya dari bapaknya kah atau kakeknya kah. Jadi kita pastikan kita taruh aja. Kalau 250 minim itu usianya. Kalau tarik atas lagi ya Bisa lebih. Seperti itu. Jadi monggo asalkan kembali lagi jenengan yang mau ngasihkan itu atau yang mau nitipkan itu percaya enggak di sini gitu. Dan juga jangan sampai juga kita kan yang enggak enak juga gitu kalau dititipi tapi juga ada omongan di luar dan sebagainya atau apa gitu. Kalau memang benar-benar ini dititipkan sebagai salah satu koleksi di sini ya, kami berterima kasih sekali gitu. Sebetulnya dari semua yang kita bicarakan tadi itu kembali lagi kita nggak punya dasar ya Mbak ya. Kita bukan pemain barang-barang antik, juga kita nggak paham, kita karena kita mengalir aja. Satu contoh ada yang tadi ditanyakan jenengan menitipkan di situ. Terkadang orangnya seret, kita nggak seret. Itu pernah. Juga ada yang kitanya seret, orangnya nggak seret. Jadi memang kita hanya main feeling, oh ini adik yang saya tunjuk tadi kan, ada juga pertanyaan yang untuk ngurus yang di sini. Itu pun sebetulnya saya pribadi itu kan feeling. Jadi saya tunjuk, oh mereka yang jaga ini. Betulnya masih ada juga yang lain apa? Kenapa beliau ini yang ditunjuk? Itu kita hanya main feeling aja. Oh ini bisa. Udah. Jadi apapun itu yang bentuknya yang di sini itu ya, karena kita juga ada dasar gitu, mengalir aja. Karena yang kita yakinin, kita yang benda yang pusaka yang di sini itu bukan hasil kita itu narik atau kita beli, kita gimana, ini memang dititipkan dari moyang, dari leluhur yang kebetulan saya ambil itu dari sama kayak Jawa Suro. Kalau enggak, karena jujur waktu kita buat museum ini, satu barang pun benda enggak saya pegang. Jadi dari nenek dari ibu bule juga ada yang dari nenek, ini taruh sini aja dah, udah rawat aja sini, rawat aja. Yang ibaratkan itu akhirnya banyak bilang sih seperti judulnya, karena judulnya pusaka ya, benda pusaka. Ini di luar konteks dulu. Mereka bilang pusaka ini milik orang. Jadi siapa tuannya? Kalau kayak saya ini keluarga saya nomor 4. Jadi 5 saudara dan 4. Sebetulnya kalau saya pikir yang kedua harusnya seperti itu. Kenapa keluarga saya? Jadi memang dari situlah
enggak mungkin lucunya itu di apa ya, coba nih enggak sampai tanggal lahir Weton. Ya, dari oton saya itu kalau nggak suruh banyak gitu pengen mandiin ya lihat besok oton saya itu bisa mandikan dari situ antara suruh sama Wetonnya. karena ada berkeyakinan ya seperti yang disampaikan di awal. Sebenarnya dipercaya atau tidak, ini maaf sebenarnya Nggih. tadi itu. Bagi kami semua yang ada di sini itu meyakini bahwa ada chemistry tersendiri antara kita yang menjaga di sini dengan pusaka-pusaka yang ada itu. Yang pusaka yang harus seperti tombak dari situ. Jadi ketika sudah mungkin seperti katanya Mas tadi, kakak tadi, besok harinya mandi kita sudah diingatkan. Oh iya. Ada chemistry itu tadi. Teringat. Diingatkan. Jadi memang ada kegelisahan apa juga. Ya dilihat ya, oh besok. Enggak ya, kalau nggak dimandiin ya dibersihin biasa atau kadang saya dikasih minyak anti pihak karat. tiganya Kalau untuk nyucinya sendiri biasanya itu sudah umum di kalangan kolektor-kolektor pusaka di masyarakat. Nyucinya itu biasanya untuk safety-nya itu pakai jeruk nipis itu, digosok jeruk nipis itu. Kalau yang katanya Mbak tadi itu memang benar, seperti ini keris ini dari yang menurunkan ke kakak, ini yang biasa digunakan untuk ritual saula. Yang paling tua. Dari itu. Bisa dibilang begitu. Ini yang biasa digunakan untuk ritual saula. Juga tombaknya yang itu, yang dipotong itu ada sambungan karena kepanjangan kan tidak mungkin dipotongnya. Ada kok foto-foto saula itu. Jadi memang ritual yang di sana itu keris, tombak, payung itu dipakai juga dalam ritual itu. di eranya yang katanya ceritanya tadi Mas Dandi Mah Hitam itu ini pernah jatuh terus pegangannya ini patah lah seperti itu dibenarkan sama orang ada juga depan masjid itu disuruh benerkan dibuang pegangannya ini dibuatkan lagi seperti itu akhirnya orangnya sakit sampai meninggal itu Mbak. Nah jadi di buyut saya itu Mah Hitam itu sampai ke cucunya buyut saya ini nggak bisa kebuka, nggak bisa kebuka dalam ya isinya nggak bisa kebuka mulai waktu dibuang ininya sampai dititipkan ke saya itu memang nggak bisa terbuka sampai sama teman-teman yang ada di sini ada orang menang ada orang itu dikasih minyak sudah dilihat ya secara aneh ya Pak ya tiga tapi pinggir-pinggirnya ini nggak rapet tenggang gitu aneh ya kasih Pak ya kasih minyak jadi sampai ada yang kentang orang tua kita makan ininya orang tua kuat-kuatan ini nggak bisa kebuka sampai sudah ampun nyerah saat itu beda bang ya wes penasaran aja ya nggak bisa kebuka ya nah waktu saya ke dalam orang ada kumpul di luar itu kan iya saya ke dalam cobalah saya bakar pakan apa namanya Iya, tempat bakar ini itu saya kasih dupa saya taruh di situ saya tinggal ke depan ngobrol mungkin nggak baru aja yang antara 3 tahunan lah ya sampai 5 menit lah itu terus saya masuk lagi ke dalam pasti yang jenengan duduk itu sudah saya di situ jadi nggak pakai nggak pakai apa saya pakai tangan masa sih nggak buka sih saya tarik itu kebuka dan saat itu rasa saya ini kuping kayak dengungnya keras kayak apa kayak habis dengar suara ledakan yang besar gitu kayak terus perut ini kayak dipukul benda keras juga dua saya nggak sadar saya teriak gitu bukan jadi teman-teman yang di luar ini masuk semua dan posisi saya waktu itu teriak itu ini sudah lepas di situ kan loh itu kan bisa kan saya tuh nggak sadar nah jadi apa kan nggak apa cuma tak gue yang ya sama-sama saya itu yang aneh tadi ya sampai orang 4 yang 2 makan ininya yang 2 yang ini kok nggak bisa sudah dikasihkan rumah sama minyak apa ini nggak bisa salah satu tuh yang kedua tombak waktu mau diambil sama
ya ponak-ponak sendiri sih baru dapat itu kan, dapat itu dibuatkan yuk video seperti itu untuk pembersihannya dimandikan gitu. Oh iya dah yuk, ya pasti sini dah. Tidurin di situ, udah siap. Ada anak 3 itu yang video, ya. Saya baru ngelepas atasnya itu, tempat mata tombaknya itu. Saya lepas itu, sebelum saya lepas, pintu ini, nutup. Malam, posisi malam itu. Kaki udah gak enak dah. Angin, buka lagi, coba 2 kali. Enggak kan, bukan angin masak, itu seperti kayak gini. Angin dari mana, masa angin dari sana? Oh enggak ada ventilasi di sana. Iya mungkin tahu apa itu udah siap. Pak lepas itu set mata tombak itu potase lampu. Jadi kayak jadi baru begitu ya lepas lampu ini potasinya nggak turun gitu. Itu udah kan sudah ampun sudah mau belum hanya ditaruh lagi. Jadi banyak hal yang memang untuk barang-barang yang pusaka yang banyak itu ya saya sebut tadi itu di luar kejadian mistis di luar itu banyak yang terjadi. Yang paling menggoda ini yang batiknya untuk menggodanya ini ada secara mistis ada, kalau saya lebih secara finansial sih kembali. Ini udah 2 kali. Pertama yang datang orang Sidoarjo, itu termasuk saya pernah kerja sama bos di sana. Beliau kesini naik Alphard, mau ditukar sama Alphard. Biar saya pulangnya naik bis saja, seperti itu. Kalau memang ini mau diindahkan ke saya, seperti itu biasanya. Oh enggak, bos, ini titipan anak gitu. Yang kedua terakhir kemarin di Dispar tahun ini, pameran ini, maksa Kapolres Banyuwangi sampai sekarang mau dibayarkan berapa sudah? Karena beliau yang ini kan senang nih, Polres yang sekarang ini barang-barang itu, dan juga bawa asisten yang benar-benar paham. Contoh sampai izin dilihat dalamnya, ya saya lihat kan. Saya lihat kan di sini. Akhirnya yang asistennya itu melihat, enggak juga masih lihat ini, terus nggak tahu apa yang dikatakan tuh bisik-bisik sama Kapolresnya itu, maksa sampai 3 kali tuh untuk saya ada yang saya gantikan berapa sudah. Contoh kalau kita sendiri harus bangga memang sama nenek moyang kita di zaman seperti itu bisa membuat barang pusaka ini yang ratusan tahun. Ini kan nggak mungkin besi, nggak mungkin baja. Iya. Jadi memang ada campuran-campuran yang bisa dikatakan batu bintang katanya itu kan, meteor kayak gitu, sehingga awet di situ. Buatnya dengan apa? Harus panas yang beberapa derajat kan itu kan, kalau untuk batu seperti itu, dan juga membuatnya sampai simetris seperti ini. Ini kan ada apa namanya? Kayak guratan ya. Guratan ini kan aliran darah. Iya. Batik ini alat ikan. Jadi fungsinya untuk ikan, menusuk. Jadi di sini ada guratan ini untuk mengalirnya darah keluar, gitu kan, biar ngendap. Dan simetrisnya ini di sini ada kayak garis ini mbak. Sepertinya, berarti bukan sambungan, ini garis titik nolnya ini di sini. Di era zaman itulah biasanya. Untuk bisa membuat simetris ini walaupun kita pakai jarum, dia akan tetap seimbang gitu. Tipis sekali. Dia seimbang. Dari titik nolnya itu di garis itu, walaupun dikasihkan ke jarum ini dia seimbang. Nah di zaman itu mungkin sekarang pun akan sulit buatnya, tapi di era itu bisa. Nah ini yang menjadikan kita sendiri bangga. Harus bangga seperti itu. Jadi memang nggak sembarangan buat, hanya jadi, tapi juga ada hitungannya. Hitungannya. Dan batik ini juga sebenarnya alat ikan yang memang kenapa harus dicuci bersih kemarin itu. Kita takutnya jadinya juga ada takut waktu kita nggak ada apa dibuka dipegang. Sebetulnya batik manapun kalau yang sepuh dia beracun. Jadi ada proses setelah jadi itu apa namanya, pohon apa itu dimasukkan ke sampai pohon itu sampai beberapa hari, minggu atau bulan, itu menjadikan racunnya.
Jadi nggak hanya cuma tusuk, nanti kena gores dikit aja, set, itu udah Ini enggak. Jadi makanya takut kemarin itu juga dicuci sampai bersih. Terus ini warangka ya, untuk tempat ini kayunya nggak sembarangan. Jadi punya juga filosofi di sini. Ini kayu cendana, jadi harus kayu cendana. Ini kayu yang modern. Kayu ini kalau di Sulawesi itu pohonnya hanya ada di Sulawesi. Pohonnya ini. Dan di sana diagungkan, artinya kayu yang memang teratas hitungannya. Jadi nggak boleh, kan ada rumah panggung kan di sana tuh. Kayu ini nggak boleh jadi bahan yang di pantai apa yang di bawah yang itu enggak. Harus di atas kayunya. Seperti itu.